Pak, ini pesanan Anda. Teripang Pantai Maya senilai 120.000 yuan, lobster brokat senilai 180.000 yuan, dan sirip ikan emas Australia senilai 300.000 yuan. Kerja bagus. Wan, Andi Deping Wayan Group Hwasheng senilai 10 miliar, dan bersikeras menjual barbeque. Perusahaan telah memasuki masa stabil. Aku juga ingin menjalani hidup biasa saja. Bawa mereka kembali. Baik. Sampah apa? Juga berani menghalangi jalanku? Hei, tua bangka, panggangkan 300 susuk sate domba untukku. Hei, kakakku bicara denganmu. Apa kau tuli? Tanya saja di luar. Di daerah ini, siapa yang tidak menghormati kakakku? Bagaimana jika aku menolak? Kamu mencari masalah tuh ya? Lapor orang terkaya. Pesanan Anda, layanan boneka 158.000 yuan sudah tiba. Orang terkaya, layanan boneka. Kenapa? Orang terkaya tidak bisa cosplay? Apakah mereka tidak tahu identitasmu? Wah, kamu tidak pandai menilai. Aku hitung mundur, lalu kita lari. 3. Satunya mana? Wajar murderer. Untung saja tidak ada yang mengikuti. Bukankah kau bilang hitung mundur dan kita akan lari? Oh ya. Kau kenal denganku? Ya, aku tahu. Aku sudah membagikan selebaran di mall. Dan aku sering melihatmu berjualan barbeque di sana. Oh, kalau begitu kenapa memanggilku orang terkaya? Saat di luar, kau ciptakan statusmu sendiri. Ya ampun, mereka dipukuli. Wah, mereka menyinggung orang hebat mana? Halo, Kemana saja kau? Kau tidak membalas pesan. Adikmu dan aku akan datang ke tempatmu besok sore untuk menemuimu karena ada urusan. baik ibu. Paman, saya pergi dulu. Hei, tunggu. Kau membantuku tadi? Apakah kau butuh imbalan? Tidak perlu. Membantu sesama sudah seharusnya, itu benar. Lagi pula, bisnismu kecil, kau juga tidak muda. Apakah boleh? Ini kontakku. Aku ini tidak suka berutang budi. Jika nanti kau butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Aku akan setuju dengan syarat apapun. Oke, terima kasih, aku pergi. Aku sudah mati, ini fotoku. Aku sudah mati, ini fotoku. Tang Jaudi, bukankah ibumu bilang kamu meninggal karena kecelakaan mobil siang itu? Bu, ada apa ini? Ibu sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Salahkah kalau mengambil sedikit uang bunga? Karena kamu tidak bisa menikah, ibu terpaksa bilang kamu sudah mati. Ibu sudah mengambil uang mahar di muka. Apa salahnya? Betul sekali, adik. Kamu tidak seperti you, yang bisa bertunangan dengan manajer personalia grup Hwasheng. Hebat, Tang Jaudi. Kamu dan ibumu memalsukan kematianmu untuk menipu uang kami. Bukan aku, ibu. Cepat kembalikan uangnya kepada mereka. Ibu sudah membesarkanmu sebesar ini. Bukankah kamu harus membalas budi? Benar, adik. Ibu sudah mencarikanmu pernikahan yang baik, menikah dengan Pak Tuasun di desa kita. Keluarganya bahkan memelihara 30 ekor domba. Haha. Pak Tuasun sudah 50 tahun. Ibu mendorongku ke lubang api. Aku tidak mau menikah. Ibu sudah membesarkanmu sebesar ini. Bukankah kamu harus membalas budi? Pak Tuasun menawarkan 300.000 yuan sebagai uang mahar. Dasar keluarga miskin, bahkan menipu uang orang mati. Tang Jaudi, kamu harus kembali dan menikahi pria tua itu. Ayo, Pak Tuasun sudah menunggu di kantor urusan sipil.
Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus urus surat nikah. Bu, lepaskan. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Aku akan mengikatmu dan membawamu ke kantor urusan sipil. Kamu berhenti di situ. Kamu pikir mau kemana? Berhenti di situ. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayo coba ini. Lihat bagaimana masakanku. Masakanmu enak sekali. Hei, Paman, Anda bilang akan menyetujui permintaan apapun. Kalau begitu nikahi aku ya. Kamu berani memanggil bala bantuan? Mencari pria liar? Ayo, ikut aku ke kantor urusan sipil. Tidak. Ayo. Tidak. halo? Ayo kita ke kantor urusan sipil. Baik, Kemari. Jangan sentuh aku. Nona, apakah Anda memang bersedia? Aku... Tentu saja dia bersedia. Aku sudah mengeluarkan 300.000 yuan untuk uang mahar. Benar kan sayangku? Hei, Bu. Putriku memang seperti ini. Jauh di lubuk hatinya dia bersedia. Iya. Cepat, cepat stempel. Cepat. Cepat stempel, cepat. Hentikan. Hentikan. Paman, Siapa kau? Ini urusan keluarga kami. Apa urusanmu? Saya penjual sate. Dan juga pacar putrimu. Bukankah kau bilang putrimu tidak punya pacar? Aku sudah membayar uang mahar 300.000 yuan. Satu putri bisa dinikahi dua pria. Terus kenapa? Kurang ajar. Kalau dia suka, dia juga bisa bayar 300.000. Senin, Rabu, Jumat bersamamu, Selasa, Kamis, Sabtu bersamanya. Kau, Berhenti berdebat dengannya. Penjual sate mana mungkin punya banyak uang? Setelah distempel, dia akan jadi istrimu. Aku menunggu uang mahar untuk beli baju. Cepat. Berani sekali kau. Siapa kau? Ini masyarakat yang diatur hukum. Ayo pergi, ku traktir kalian minum teh. Bukankah ini orang terkaya di kota Jiang? Waktunya berakhir, kami selesai bekerja. Kembalilah besok. Siapa bilang kami sudah selesai bekerja? Saya akan menanganinya sendiri untukmu. Pak, Aku dan istriku datang untuk mengurus surat nikah. mohon tunggu sebentar. Kami akan segera memprosesnya. tunggu dulu. Paman, aku ingin ganti nama Tang Jaudi. Saya tidak ingin terikat lagi dengan keluarga asal saya. Baik. Kantor urusan hukum ada di sebelah. Sekarang ku temani kamu ke sana. Tuan Wei Zhenglin. Tang. Istri saya bernama Tang Shui. Artinya kehidupan yang lancar. Ibu Tang Shui. Buku nikah kalian. Shui. Menurutku, ibumu benar. Aku sudah tua dan miskin, hanya orang biasa. Kamu tidak merasa dirugikan karena bersamaku? Tidak. Kamu baik hati dan tulus, selain itu barbekyemu enak. Kalau kamu orang penting yang berkuasa, aku akan malu meminta bantuanmu. Identitasku yang sebenarnya mungkin akan membuatnya takut. Tunggu sampai hubungan kami stabil, baru dibahas lagi. Kamu tinggal di mana? Perlu kuantar pulang? Aku baru lulus dan menyewa rumah bersama teman-teman. Tapi dengan ibuku membuat keributan, sepertinya aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Bagaimana kalau begini? Aku punya rumah kecil. Kamu bisa tinggal di sana. Apa akan merepotkan? Merepotkan apanya? Kita kan sudah menikah, iya kan? Lagi pula aku punya mobil. Ayo pindah sekarang. Paman, kamu sungguh baik. Jalan. Pegang erat-erat, jalan. Jaga jarak. Lindungi cinta Presdir dan Nyonya.
Tidak bisa diparkir di sini. Tinggalkan saja di depan pintu, Paman. Baik. Ayo. Bukankah ini orang terkaya dari kota Jiang yang menyumbangkan 2 resor ski ke komunitas kita? Cepat laporkan. Apa katamu? Tidak salah lihat, itu orang terkaya. Cepat sambut. Kenapa kau lempar bajuku ke lantai? Sudah bagus aku tidak melemparmu keluar. Tumpukan sampah. Piyama mahalku. Semuanya rusak. Sewa saya belum jatuh tempo bulan depan. Kenapa kau buang barang-barangku? Berani kau mendorongku. Ibumu menipu uang kami. Dasar miskin. Lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini. Bagaimana kau tahu dia tidak punya uang? Siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Dia suamiku. Ini sah secara hukum. Tang Zhaodi. Bukankah ini Pak Tua Sun? Orang menikahi pria tua demi uang. Tapi kamu menikahi seorang gembala tua. Jaga mulutmu. Dia bukan bermarga Sun. Marganya Wei, namanya Wei Zhenglin. Dan sekarang aku tidak dipanggil Tang Zhaodi lagi. Aku dipanggil Tang Shui. Orang terkaya di kota kita. Prestige Group Huasheng. Bukankah dia juga bernama Wei Zhenglin? Dia bukan orang terkaya, kan? Sudahlah. Ada begitu banyak orang dengan nama yang sama. Bagaimana mungkin dia mengenal orang terkaya di kota ini? Kamu benar. Aku bukan gembala, juga bukan orang terkaya. Sebenarnya aku hanyalah penjual barbeque biasa. Tang Zhaodi, tidak peduli bagaimana kamu mengubah namamu. Kamu tidak bisa mengubah perangaimu yang lusuh. Dan kamu baru saja mendorongku. Sekarang berlutut dan segera minta maaf padaku. Selain itu, kamu juga harus membayarku 5.000 yuan untuk tekanan emosional. Kenapa aku harus? Karena aku akan segera pergi ke tempat orang terkaya di kota ini Grup Huasheng untuk magang. Selain itu, aku juga sekretaris pribadi orang terkaya itu. Prestir kami tegas dan berwibawa. Tidak ada orang yang tidak bisa dia tangani. Beraninya kamu menyinggungku? Oh, benar ke? Kalau begitu aku bertaruh kamu tidak akan bisa pergi. Kamu hanyalah penjual barbeque. Beraninya kamu membual. Paman ini tidak berhubungan denganmu. Pergilah, jangan sampai terlibat. Sekarang baru merasa takut? Cepat minta maaf pada Kian Kian. Shui, jangan khawatir, aku suamimu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Tenang, aku akan menelepon. Apakah besok ada orang yang bernama Shu Qian yang akan datang ke perusahaan untuk magang? Jangan pekerjakan dia. Kamu pikir kamu Prestige Group Huasheng? Masih berakting di sini? Shu Chengqian, kamu dipecat dari grup Huasheng. Mulai sekarang, semua perusahaan di kota Jiang tidak akan pernah mempekerjakanmu. Kenapa? Presdir kami bilang kamu benar soal satu hal. Di seluruh kota Jiang tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Maaf, aku sudah salah. Dia ini. Dia mungkin terkejut dengan kebodohannya sendiri. Abaikan saja dia. Ayo kita pulang. Oh ya, kenapa kamu bisa kenal para eksekutif Huasheng? Oh, itu manajer HR mereka adalah teman sekelasku dulu. Jadi kami punya beberapa koneksi. Begitu ya. Manager property. Pak Wei, kedatangan Anda membuat komplek kami terhormat. Pak Wei? Kenapa mereka memanggilmu, Pak Wei? Dulu aku sering berjualan di sekitar sini. Mereka selalu menggodaku. Jadi mereka memanggilku begitu. Benar kan? Tepat sekali. Benar, mari. Berikan padaku. Kamu punya relasi yang baik. Mereka sangat ramah. Terima kasih. Nona Tang, apakah kalian butuh rumah? Kami akan memberikannya gratis. Tidak, terima kasih. Niat baik Anda sudah kami terima. Kami tidak akan mengganggu lagi. Kami pergi dulu. Aku tidak menyangka istri orang terkaya tinggal di lingkungan kita. Performa kita barusan bagus, kan? Pendanaan masa depan terjamin. Lihat apakah ada yang kurang di QWERTY rumah kita ini. Jika ada, kita pergi beli. Sudah lengkap.
Oh, aku baru saja memindahkan barang dan banyak berkeringat. Aku ingin mandi dulu. Oh, dia nggak dapat siapa. Aku akan di sebelah. Mandi duluan saja. Istirahatlah lebih awal setelah mandi. Oke. Panggil aku jika kamu butuh sesuatu. Oh, maaf. Aku lupa memberitahumu. Pemanas air kamar mandi utama rusak. Pakai jubah mandinya dulu. Jangan sampai masuk angin. Bagaimana kalau kamu mandi di kamar mandi ruang tamu saja? Oke. Aku pergi mandi, ya. Sobat, sepertinya kamu juga tidak bisa menahan godaan istri mudamu yang cantik. Besok kakakmu akan mengadakan pesta pertunangan dengan kepala departemen personalia dari grup Huasheng. Karena kamu sudah menikah, Jack suamimu untuk bertemu kerabat, agar tidak digosipkan kerabat. Ada apa? Apa yang terjadi? Kalau dia pergi, ibu tidak akan mengampuninya. Aku akan pergi sendiri. Kakakku akan bertunangan, dan dia ingin aku hadir. Aku akan mencari pakaian yang cocok untuk dipakai. Halo, Chouze. Siapkan beberapa set pakaian formal untukku. Dan kirimkan dalam 10 menit. Pakaian itu harus elegan dan berkelas. Oh ya, kalau bisa yang tidak mencolok. Nat, kemari. Dior, Gucci, Chanel. Ini semua dibeli oleh temanku dari luar negeri. Semuanya harga modal, jadi sangat murah. Ada juga Leontin Giok ini. Pakailah. Leontin Giok ini sangat indah. Shui, butuh 3 emas untuk pernikahan. Pernikahan kita terlalu buru-buru. Ini akan jadi kompensasi untuk saat ini. Setelah kamu menghadiri pesta pertunangan, aku akan menebusnya untukmu. Ini adalah simbol keluarga Wei. Dengan ini, tidak ada seorang pun di kota Jiang yang berani menyentuhmu. Di vet Leontin Giok simbol keluarga Wei. En buat dalam tak terhormat, kita harap king udah barista dan manager. Ini adalah busana pesanan baru Chanel. Punya uang pun sulit untuk membelinya. Bauer, kau tidak pernah bilang punya kerabat terpandang. Diz Adam, adikku. Dia hanya pekerja magang murahan. Mungkin membeli barang palsu dari kios pinggir jalan. Sungguh memalukan. Di mana suamimu? Dia sibuk. Apakah dia tidak mampu membayar mahar dan takut datang menemui kami? Jody, bukan salahmu. Kamu bisa saja menikah dengan siapa saja, tapi kamu malah menikah dengan pria tua seperti itu. Sangat miskin dan kumuh. Benar. Lihatlah kakakmu. Dia menikah dengan pengurus termuda di grup Huasheng dengan gaji tahunan jutaan. Bagi wanita, pernikahan seperti kelahiran kedua. Temukan pria yang baik, dan kamu tidak akan pernah khawatir soal makanan dan minuman. Menikahi pria tua yang malang, dan kamu pantas menderita. Bagaimana suamiku itu? Tidak butuh komentar kalian. Hei, Anda dasar gadis bodoh. Kurasa kau sudah ditipu pria tua itu dan kehilangan akal sehatmu. Bagaimana dengan maharnya? Bukankah dia seharusnya membayar mahar untuk menikahimu? Kau memanggilku untuk urusan mahar, kan? Aku tidak punya uang. Sekalipun punya uang, aku tidak akan memberikannya. Dasar kau tak tahu terima kasih. Ibu, jangan marah. Aku akan membujuknya untukmu. Kau dan Bauer jamu kerabat. Jangan pergi, adik. Lihat kulit halus ini. Ikutlah denganku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan, berengsek. Aku sudah menikah. Jangan sentuh aku. Galak juga.
Aku memang suka gadis yang galak. Menarik. Dasar kau menggigitku? Apa yang kau lakukan? Dia merayuku. Dasar tak tahu malu. Lipstiknya mengenai pakaianku. Menjijikan. Bukan aku. Dia... Masih berbohong. Dasar murahan. Bagaimana bisa aku melahirkan wanita murahan sepertimu? Praise dear. Manajer hotel bilang dia melihat nyonya di hotel dan dipukuli orang. Berani-beraninya mereka mengganggu istriku. Mereka sudah bosan hidup. Ayo ke hotel. Wanita murahan tidak tahu malu, berani merayu tunangan kakakmu sendiri. Bukan begitu. Dia yang menyentuhku duluan. Lihat dirimu sendiri. Siapa yang buta sampai menyukaimu? Pertunangan dibatalkan. Keluarga yang menjijikan, kami tidak akan suka. Kembalikan 500.000 yuan sekarang juga. Jangan. Dasar wanita hina. Minta maaf pada besanku sekarang. Besan, aku tahu kamu marah. Aku akan memberimu penjelasan hari ini. Masuk ke dalam. Jangan permalukan aku di luar. Ayo, masuk. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Ibu mertua. Pakai ini. Katakan, kamu merayu iparmu. Kamu yang murahan dan tidak tahu malu. Sudah aku bilang aku tidak melakukannya. Kamu bisa periksa rekaman pengawas. Masih keras kepala. Aku tidak akan memeriksanya. Aku tahu siapa dirimu. Dasar keras kepala. Kamu tidak akan jerak kalau tidak dihajar. Kecuali kamu membunuhku, aku tidak akan mengakuinya seumur hidupku. Baiklah. Kamu masih keras kepala. Aku akan membunuhmu hari ini. Dasar tak tahu terima kasih. Kalau saja kamu menikah dengan Pak Tua Sun, aku akan dapat mahar 300.000 yuan. Tapi kamu malah menikah dengan penjual sate. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Suamiku adalah manajer di grup Huasheng. Dia bisa saja menghancurkanmu dan suamimu. Bayar dia sekenmayu kami. Peramal bilang kamu pembawa sial. Aku berharap tidak pernah melahirkanmu. Aku akan mencekikmu saat lahir. Kalau aku bisa memilih, aku juga tidak ingin kamu jadi ibuku. Ibu mertua. Aku akan membunuhmu hari ini. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Sui, kamu baik-baik saja? Bukankah kamu suami miskin putriku? Haha. Oh, dari mana kamu menemukan aktor-aktor ini? Jangan-jangan mereka pekerja konstruksi, kan? Hahaha. Jadi wanita penggoda ini adalah istrimu. Apakah kamu tahu? Tutup mulut kotormu. Dasar miskin. Tahukah kamu kalau istrimu merayu suamiku? Ayo pergi, kita pulang. Berhenti. Kamu belum membayar mahar. Jangan pergi. Tuan Wei, dokternya sudah datang. Biarkan dokter memeriksa luka-luka istriku. Pergi. Baik ya. Sebaiknya kalian berdoa istriku baik-baik saja. Jika tidak, aku akan membuat kalian membayarnya. Kau cuma penjual sate. Atas dasar apa kau membautmu membayarnya? Aku pengurus HR dari grup Huasheng. Oh, pengurus HR grup Huasheng ya? Baiklah. Sunje, aku beri kau 5 menit untuk segera menghadapku. Kau seorang penjual sate beraninya mengaku mengenal manajer HR kami. Jika dia datang, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Orang tua memang suka berpura-pura. Kalau kau benar punya kekuatan seperti itu, ibuku dan aku juga akan berlutut dan bersujud padamu. Baik. Menantuku, orang rendahan seperti dia tidak tahu apapun soal manajer. Mulai sekarang, aku akan mengusir Tang Zaudi dengan suami miskinnya keluar dari keluarga. Itu adalah perkataanmu. Baiklah. Mulai sekarang, kami dan keluarga kalian tidak ada hubungan lagi. Kalian tidak menginginkannya. Aku menginginkannya. Selain itu, kalian ingat dengan baik. Mulai sekarang istriku bernama Tang Shui. Hidupnya akan selalu bahagia. Kalian boleh simpan nama.
Tang Zhaodi untuk kalian sendiri. Kau bawa pendesial ini pergi dari sini? Bukankah itu manajer HR dari grup Huasheng? Dia benar-benar datang. Manajer, apakah Anda di sini untuk pesta pertunangan saya? Pak Wei. Manajer Sun, sekarang aku cuma penjual sate. Baik. Manajer Sun, ini tua bangka yang aku ceritakan padamu. Dia sama sekali tidak menganggap grup Huasheng. Manajer Sun, anak buahmu menindas istriku seperti ini. Aku minta kau bagi aku penjelasan yang masuk akal. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara begitu pada atasanku? Sampah, kau mau membunuhku? Sekarang juga akan kuusir sampah ini. Keluar dari Huasheng. Kau dipecat. Mulai hari ini, semua perusahaan mitra di bawah Huasheng Kota Jiang tidak akan mempekerjakanmu. Kenapa, Manajer Sun? Apa salahku? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana, kamu baik-baik saja? Aku sudah mengobati lukanya, hanya luka ringan, tenang saja. Bagus kalau begitu. Ayo pulang. Maaf, aku tidak tahu aku pergi. Tunggu. Paman, aku tidak bisa menjangkau luka di punggungku. Bisakah kau membantuku? Baiklah. Apa aku menyakitimu? Maafkan aku akan lebih lembut. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Sudah selesai, pakailah bajumu. Dulu kamu pasti sudah banyak menderita di rumah itu kan? Itu sebabnya kamu punya karakter yang kuat ini. Aku bagi tahu kamu sekarang. Mulai sekarang aku akan mendukungmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Paman, kamu sangat baik. Baiklah, pakai bajumu. Jangan sampai masuk angin. Istirahatlah lebih awal. Apakah boleh? Hei, kamu sudah bangun. Shui, cepat kemari. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Lihat ini. Dongchong Xia Chao ini menambah energi. Sarang burung ini menutrisi darah. Dan ini, bunga Zanghai ini melancarkan sirkulasi dan kecantikan. Kamu baru saja terluka. Jadi kamu perlu dinutrisi. Paman, ini pasti mahal kan? Oh, ini semua dari manajer Sun yang merasa bersalah atas cederamu dan memberikannya kepada kita. Kalau kami tidak menerimanya, dia akan merasa sedih. Begitu, ya. Kalau begitu, sampaikan terima kasih pada manajer Sun. Ini juga. Ini adalah obat yang diresepkan dokter untukmu. Oleskan 3 kali sehari. Aku yakin dalam seminggu, lukamu akan sembuh dan tidak akan meninggalkan bekas luka. Paman, bagus sekali ada kamu. Gadis bodoh, ngomong-ngomong, sudahkah kau mempertimbangkan magang di grup Huasheng? Aku pasti tidak bisa masuk grup Huasheng. Lulusan universitas terbaik pun mungkin tidak diterima. Kalau kau tidak mencoba, bagaimana kau bisa tahu? Kesempatan itu harus digenggam sendiri. Bagaimana kalau kirim surel pada mereka? Perkataanmu masuk akal. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Kalau begitu, aku akan mengirim surel. Semangat. Halo, Zouze. Cepat atur istriku magang di perusahaan kita besok. Paman. Pelan-pelan. Paman. Ada apa? Kenapa begitu senang? Aku lulus wawancara grup Huasheng. Gaji bulanan 30.000 yuan, transportasinya 20.000 yuan. Wow, Huasheng kaya sekali. Selamat, aku harus bilang kamu sangat luar biasa. Dia karyawan magang baru di departemen kita. Dia sangat cantik. Aku dengar itu disetujui khusus oleh atasan. Apa hubungannya dengan presdir kita? Wanita murahan. Begitu datang sudah mau menggoda presdir. Posisi istri presdir hanya bisa menjadi milikku. Apakah kalian tidak ada kerjaan? Aku manajer kalian. Huasheng tidak pernah mentolerir orang yang menganggur. Kuserahkan kontrak ini padamu. Jika kamu tidak bisa dapatkan pesanan itu, segera keluar dari Huasheng. Tuan Wei,
Sudah kubilang berkali-kali aku hanya akan menjual barbeque. Kenapa kamu mengikutiku seharian? Jika istriku sampai tahu, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Tuan Wei, manajer penjualan ingin Nyonya bernegosiasi dengan grup Zhou. Bahkan berkata jika gagal, dia akan dipecat dari perusahaan. Ini rekaman pengawasan ruang konferensi. Halo Tuan Zhou, sudah lama ku dengar reputasimu. Zodi, aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Ini aku teman sekelas SMP-mu. Si gendut? Bagaimana bisa kamu? Kenapa kamu kurus sekali sekarang? Yo, lama tidak bertemu. Selama 7 tahun berpisah ini, aku merindukanmu setiap saat. Sungguh keterlaluan. Orang ini jelas-jelas mencoba merampas kepemilikanmu, Pak. Tuan Zhou, maaf Sarah sudah menikah. Kami sangat saling mencintai. Mari kita periksa kontraknya dulu. Menikah? Tidak mungkin. Ya, tidak ada berita seperti itu di grup alumni. Kamu pasti berbohong padaku. Suamiku. Halo sayang. Sayang, aku akan menjemputmu dari kantor sekarang. Oke, aku akan menunggu di perusahaan. Tuan Zhou, suamiku datang untuk menjemputku. Aku akan pergi sekarang. Hei Zhao-Dei. Zhao-Dei, ayo naik mobil ke. Suamimu sanggup beli mobil seperti ini? Suamiku sudah datang. Untung saja bukan. Sayang. Kendaraan suamimu sungguh menyedihkan. Lebih baik naik mobilku. Sure Sekse, kalau kamu menghina suamiku lagi, aku tidak akan hargai pertemanan kita lagi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Sayang, maafkan aku membuatmu menderita. Selama kamu punya aku di hatimu, aku nggak akan merasa tersakiti. Aku nggak cari hidup kaya raya dan terhormat. Cukup yang sederhana saja. Shui, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, apa kamu akan meninggalkanku? Tuan Wei, besok ada lelang. Asosiasi lelang mengundang grup Huasheng kita untuk hadir. Ajak Shui ke lelang itu. Pakai kesempatan ini untuk beritahu Shui identitasku. Shui, Sunje, manajer San itu, mau mengundang kita ke acara lelang. Baik, aku tadinya mau berterima kasih padanya untuk hadiahnya itu. Nyonya Wei, mengapa Tuan Wei tidak datang? Manajer Sun terlalu sungkan. Panggil saja aku Tang. Suamiku bilang dia ada urusan dan akan menyusul. Oh, begitu. Silakan duduk. Saya akan mengurus tamu lain. Baiklah. Hello, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya akan mengantar Anda ke tempat duduk Anda. Oh, baiklah. Liontin Giok, keluarga Prestir. Nyonya, saya tahu di mana tempat duduk Anda. Saya akan mengantar Anda masuk. Saya dengar orang terkaya juga menghadiri lelang ini. Orang terkaya tidak sering muncul di depan umum. Ya, saya ingin tahu apakah orang terkaya sudah menikah. Jika seseorang bisa menikah dengannya, betapa bahagianya dia. Lihat siapa itu, cantik sekali. Ini Liontin Giok keluarga Prestir. Bagaimana kau bisa punya Liontin Giok keluarga Prestir? Oh, ini pemberian dari suamiku. Omong kosong. Bagaimana mungkin Prestir adalah suamimu? Jelas-jelas kau yang mencurinya. Aku tidak mencurinya. Beraninya kamu membantah. Manager Bai, bukankah kamu sudah keterlaluan? Tuan Wei, kurangi rapat mendadak seperti ini di masa depan. Aku khawatir Shui sendirian tidak bisa menanganinya. baik. Sunje baru saja menelepon dan bilang Nyonya sudah masuk acara lelang. Baik. Ayo pergi. Baik. Jelas-jelas kamu yang mencuri Liontin Giok ini. Aku tidak mencuri. Masih berani membantah. Manager Bai, bukankah kau sudah keterlaluan? Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Aku paling tahu dengan karakternya. Dia tidak mungkin mencuri barang. Tuan muda dari grup Zhou sudah maju untuk membuktikannya. Dia mungkin bukan pencuri, kan? Pamanku adalah ketua asosiasi lelang kota Jiang. Dia teman Prestir. Kamu pikir aku akan berbohong? Aku tidak menyangka paman manajer Bai ternyata adalah ketua asosiasi. Kita tidak bisa menyinggungnya. Tuan muda Zhou, orang bisa berubah.
Untuk orang kelas bawah sepertinya. Selain mencuri, cara apa lagi nih untuk mendapatkan Leontin Giok Prestir? Ini benar juga. Kalau tidak mencuri, bagaimana mungkin Leontin Giok itu ada di lehernya? Sudah ku bilang, ini diberikan oleh suamiku. Meskipun latar belakang keluargaku miskin, aku juga tahu harus bersikap jujur. Haha, astaga. Kupikir kamu sudah gila karena sangat ingin tidur dengan Prestir. Bagaimana mungkin Prestir bisa menyukai orang sepertimu? Hahaha. Aku miskin, tapi aku tidak akan menjilat orang kaya. Beraninya kamu menuduhku tanpa alasan dan memfitnahku? Wanita murahan. Dasar wanita sialan. Beraninya kau memarahiku. Apa yang kau lakukan? Tuan Muda Joe. Di belakangku ada asosiasi lelang kota Jiang dan grup Huasheng. Kau yakin mau jadi musuhku? Kalau kau berani mencuri barang Prestir, kau pasti akan mencuri barang lain. Hari ini lelang, semua barang ini sangatlah bernilai. Siapa tahu kau masih menyembunyikan barang lain. Buku pakaiannya, hadiah persedia. Lepaskan aku. Hei, kalian lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Manager Pai, bagaimana kalau kita bicarakan baik-baik? Shui, bagaimana kalau kau minta maaf pada Manager Pai dan akui kesalahanmu? Aku tidak salah. Lepaskan aku. Yang patuh, akan kami tunjukkan ganjaran untuk pembohon sepertimu? Lepaskan semua pakaiannya. Lepaskan. Hentikan. Berhenti. Pak Wei. Minggir. Shui, kamu tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku sudah datang. Jangan bergerak. Hapus semua video dan foto. Cepat. Pak. Tutup mulutmu. Aku, Wei Zhenglin, tidak pernah memukul wanita. Kamu yang pertama. Pak, tidak tahu Tang Shui adalah orang Anda? Ampunilah saya tidak akan berani melakukannya lagi. Lihat, pamanku adalah ketua asosiasi. Ampunilah saya, ya. Kamu pikir ketua asosiasi lelang bisa melindungimu? Tuan Wei. Manager Sun, kamu seharusnya tahu cara menanganinya. Baik. Bai Jiao Jiao, kamu dipecat. Mulai sekarang, semua industri di kota Jiang tidak akan mempekerjakanmu. Satpam, bawa dia pergi. Kenapa? Jelas-jelas aku lebih berbakat. Kenapa kamu lebih suka wanita ini? Bawa dia pergi. Tuan Wei, wanita rendahan itu sudah diusir. Lelang akan segera dimulai. Anda dan Nyonya silakan duduk. Iya, ayo, Shui. Xiaoyei, hari ini Sugiyu, aku akan tunjukkan padamu kekuatan finansialku yang sebenarnya. Industri yang pantas memberimu kebahagiaan. Tat Shui sedang dirundung tadi. Apa yang sudah kamu lakukan? Barang pertama hari ini, cincin berlian debaran hati. Harga pembuka 5 juta yuan. Indah sekali. Ini pertama kalinya aku melihat berlian merah muda. 6 juta yuan. Apa yang kamu lakukan? Keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Penjual barbeque masih mau bersaing denganku untuk barang ini? Kamu tidak pantas. 10 juta yuan. Sayang, berhenti menawar. Aku tidak mampu membeli yang semahal ini. Aku berjanji padamu untuk mendapatkan 3 emas itu. Apa yang kukatakan pasti akan kulakukan. Tuan Zhou, lebih baik biarkan aku yang jadi suami. Untuk beli barang yang disukai istriku. 20 juta. 20 juta? Kamu mungkin bahkan tidak punya 2.000 yuan di sakumu, kan? Berhenti berpura-pura. Dilelang, mengganggu harga penawaran, akan dimintai pertanggungjawaban 25 juta yuan. Aku tidak percaya kamu masih bisa menandingi.
Tingkatkan tawaranmu. Apa? Tingkatkan tawaranmu? Kamu gila. Apa itu? Berapapun harga yang ditawar orang lain, dia akan selalu menawar lebih tinggi. Ini tidak hanya mewakili kekayaan, bagaimana? Adakah yang bersedia menawar lebih tinggi? Tidak boleh ditawar lagi. Jangan ditambahkan. Ayah. Kenapa ayah kemari? Berengsek! Tuan Wei, saya sudah salah. Anda pertimbangkan keluarga Zhou sebagai kerabat jauh dan maafkan Shiksu. Zhou Yunhai, jika anak tidak diajari, itu salah ayahnya. Jika anak tidak berbakti, keluarga tidak akan makmur. Ayah, kenapa kamu takut pada penjual sate? Orang di depanmu adalah orang terkaya di kota Jiang, paman sepupumu yang jauh. Apa? Kamu orang terkaya di kota Jiang, Prester Group Huasheng? Shui. Masalah ini akan kujelaskan nanti. Paman, maafkan saya. Bebe, aku bersumpah tidak akan lagi mengganggumu. Baiklah. Baiklah. Aku pertimbangkan posisi bibimu. Aku akan memberi keluarga Zhou satu jalan hidup. Sekarang pergi. Terima kasih, Paman. Aku pergi sekarang. Aku, Wei Zhenglin, hanya ingin hidup bersama istriku. Dan melewati hidup yang sederhana. Jika ada yang berani menindasnya lagi, saya tidak akan tinggal diam. Luar biasa. Ketua Wei dan Nyonya Tang adalah pasangan yang serasi dan sempurna. Shui. Maafkan aku. Aku berbohong padamu. Karena dulu kamu bilang, kamu ingin hidup sederhana. Aku takut setelah memberitahumu identitas asliku, kamu akan meninggalkanku. Shui, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya? Aku akan mencintaimu selamanya. Aku bersedia. Sampaikan perintahku. Bulan depan cari hari baik. Aku dan istriku akan adakan pernikahan megah. Undang semua orang di kota untuk hadir.